Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan membaca dan memahami ayat ke-66 sampai ayat ke-70 dari surat Yasin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus syirata fa'anna yub'sirun. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Bapak, Ibu, Saudara, kita masih bercerita tentang orang-orang kafir Quraisy dan mereka yang menolak risalah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ini mendapatkan karunia yang sangat baik dari Allah ketika mereka masih hidup di dunia, di mana mereka masih memiliki mata untuk melihat, demikian juga akal untuk berpikir, untuk menemukan kebenaran. Sehingga sebenarnya jika Allah menghendaki untuk menghilangkan penglihatan mereka dan menjadi buta, dan mereka mencoba untuk mencari jalan kebenaran, tentu mereka tidak akan dapat karena mereka tidak memiliki penglihatan tersebut. Tapi meskipun mereka sudah memiliki penglihatan, mereka tidak berkehendak untuk menemukan dan mencari kebenaran sehingga dapat menerima risalah Nabi kita Muhammad. Demikian juga ayat berikutnya, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wa la yarji'un, yang artinya, dan jika kami menghendaki, kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan dan juga tidak sanggup kembali. Ini adalah juga pengandaian, dan atas karunia Allah mereka memperoleh segalanya. Diberikan kepada mereka kemampuan untuk bergerak sebagaimana biasa sebagai manusia. Karena jika Allah menghendaki untuk merubah bentuk mereka menjadi, dalam ayat lain, baik itu sebagai binatang atau qiradatan khashiin, menjadi kera yang hina, atau khanazir menjadi babi, atau benda-benda lainnya, tentu dengan demikian mereka tidak akan dapat mencari kebenaran karena mereka tidak akan dapat bergerak untuk bebas menemukan kebenaran. Namun mereka tidak melakukan itu, sehingga mereka dalam ayat sebelumnya termasuk golongan mereka-mereka yang kemudian harus masuk neraka. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang-orang kafir Quraisy dan mereka yang tidak mempercayai risalah Nabi kita Muhammad SAW, yang kemudian dimasukkan di dalam neraka, menyesali dan menyatakan kenapa tidak kemudian diberikan kesempatan lagi untuk hidup di dunia, untuk berbuat kebaikan, atau mengapa tidak diperpanjang umur mereka sehingga mereka dapat melakukan banyak lagi kebaikan di atas muka bumi. Semuanya itu adalah penyesalan yang sudah terlambat karena mereka tidak menerima risalah Nabi Muhammad dan tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang mereka katakan itu. Ayat ini memberikan jawaban bahwa
ketika mereka diberi umur yang panjang, sebenarnya mereka bertambah lemah keadaan fisik mereka. Sehingga kondisi yang sedemikian rupa seharusnya menjadi kesadaran bahwa kesempatan untuk hidup harus dimanfaatkan oleh manusia ketika mereka masih dalam keadaan sehat. Ini juga menjadi fakta bahwa Allah menciptakan manusia dengan fase-fase. Ketika fase anak-anak, maka secara fisik dan pemikiran masih dalam keadaan sederhana, kemudian tumbuh berkembang menjadi orang dewasa bersamaan dengan psikologi dan cara berpikir mereka. Demikian juga kemudian mengalami masa lansia setelah masa-masa produktif mereka. Bersamaan dengan masa lansia dan masa kemudian tua, maka Allah juga menurunkan kemampuan berpikir dan bahkan manusia menjadi kembali seperti anak kecil. Dan kita temukan hal itu dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari. Wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Apa yang diterima oleh Nabi kita Muhammad dari Allah bukanlah syair. Syair hanya ungkapan cinta atau puji-pujian kepada mereka yang mereka sukai, atau ungkapan kebencian bagi mereka-mereka yang mereka tidak sukai. Tidak seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bukanlah seorang penyair dan tidak layak untuk menjadi seorang penyair. Apa yang dikatakan olehnya adalah wahyu dari Tuhan yang jauh melebihi makna untayan-untayan bait dalam syair yang mereka ketahui. Yang dibawa Nabi Muhammad adalah zikrun wa Qur'anum mubin, yaitu Al-Quran yang di dalamnya adalah petunjuk dan pelajaran, dan ia merupakan kitab yang jelas yang menerangkan tentang hakikat kehidupan ini dan tujuan daripada hidup semua umat manusia. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup dan agar dapat memastikan ketetapan terhadap orang-orang yang kafir. Nabi Muhammad datang dengan kitab Al-Quran dan bukan bait-bait syair, dengan tujuan untuk memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang masih hidup, mata hati mereka, mereka-mereka yang hidup pemikiran mereka, untuk dapat menerima apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad dan apa yang mereka baca dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga Al-Quran adalah untuk memberikan peringatan dan ketetapan bagi orang-orang yang tidak beriman dan tidak menerima kebenaran yang dibawa Nabi kita Muhammad, untuk kemudian mendapatkan azab di akhirat kelak, sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ketika mereka berada di dunia. Bapak, Ibu, Saudara, kita akhiri pagi hari ini, dan kita lanjutkan insya Allah dengan ayat-ayat yang lain pada minggu yang akan datang. Insya Allah kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.